Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A dan 4B? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Maya dan Ibu Nenda dalam pembelajaran tematik tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman. Langsung saja untuk memahami materi kali ini, maka simaklah video berikut. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai materi IPA. Tahukah kalian bahwa tumbuhan itu memiliki beberapa bagian, diantaranya seperti akar. Nah, merupakan bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang terdapat di permukaan tanah pula. Selain itu, tumbuhan juga memiliki batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Selanjutnya ada daun, yaitu bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu. Yang pertama ada akar, yaitu bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jadi di sini akar itu tumbuh tidak hanya di dalam tanah, tapi ada juga yang tumbuh di atas permukaan tanah. Seperti kita lihat berikut. Yang pertama terdapat akar serabut. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Nah, tumbuhan yang berkeping satu itu contohnya seperti padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Selanjutnya, selain ada akar serabut, terdapat juga akar tunggal, yaitu dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Tumbuhan berkeping dua itu contohnya seperti mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Nah, dapat dilihat seperti pada gambar di layar video. Selanjutnya, kenapa akar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tumbuhan? Nah, ternyata Allah menciptakan akar ini dengan berbagai macam fungsinya. Di antaranya seperti menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, menyimpan cadangan makanan. Nah, pada intinya fungsi dari akar itu adalah untuk membantu tumbuhan agar tetap hidup. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk akar. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa akar itu tidak hanya tumbuh di dalam tanah, tetapi dapat tumbuh pula di atas permukaan tanah. Seperti contoh ada akar gantung atau bisa disebut akar kuda. Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada layar, di situ terdapat contoh akar gantung pada pohon beringin. Nah, fungsinya itu untuk mengambil uap air dari udara. Selanjutnya ada contoh akar pada pohon bakau jenis api-api. Nah, di sini akarnya juga muncul ke daratan. Fungsinya untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Selanjutnya di sini juga terdapat akar papan atau disebut dengan banir. Nah, fungsinya membantu tegaknya tumbuhan. Nah, contoh dari akar papan ini terdapat pada pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya terakhir di sini terdapat akar tunjang, yaitu berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Nah, contoh akar tunjang ini ada pada pohon bakau dan pohon pandan. Selanjutnya di sini selain memiliki akar, tumbuhan juga memiliki batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, lalu apa sih fungsi dari batang ini? Yang pertama untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan cadangan makanan atau pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu.
Adapun jenis-jenis batang, yaitu yang pertama ada batang berkayu. Nah, batang berkayu ini memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contoh dari batang berkayu ini seperti pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Selanjutnya di sini terdapat batang basah dan berongga. Jadi, batang basah dan berongga ini memiliki tekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya ada pada tumbuhan bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Nah, selanjutnya selain memiliki batang, tumbuhan juga memiliki daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, fungsi daun di sini yaitu yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Tahukah kalian apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi, tanpa kita sadari bahwa tumbuhan juga membutuhkan makan seperti layaknya manusia. Tetapi pada tumbuhan proses makannya itu yaitu melalui fotosintesis. Selanjutnya sebagai tempat penguapan air dan yang terakhir sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Selanjutnya, daun dapat dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Nah, yang pertama ada tulang daun yang menyirip. Nah, ini biasanya bisa kita temukan pada daun jambu, daun mangga. Nah, nanti dapat kalian lihat di lingkungan sekeliling kalian. Kemudian ada tulang daun menjari. Nah, di sini ada daun pepaya. Kemudian kalian juga bisa menemukannya lagi itu daun singkong. Dia memiliki jenis tulang daun menjari. Selanjutnya itu ada tulang daun melengkung. Terdapat pada daun sirih. Kemudian yang terakhir ada tulang daun sejajar, yaitu contohnya seperti pada daun yang dimiliki tumbuhan jagung. Selanjutnya, selain dari ketiga bagian tumbuhan yang telah dijelaskan, terdapat juga bagian-bagian lainnya seperti bunga dan buah. Nah, lalu apa saja bagian-bagian yang ada pada bunga? Yang pertama dapat kita lihat ditandai dengan huruf A, itu merupakan tangkai bunga yang memiliki fungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kemudian untuk bagian yang ditandai oleh huruf B itu adalah kelopak. Fungsinya untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian selanjutnya juga di sini terdapat bagian yang ditandai oleh huruf C, yaitu disebut dengan mahkota. Fungsinya untuk menarik perhatian polinator. Kemudian untuk bagian D itu adalah benang sari, yaitu alat reproduksi jantan, dan E adalah putik sebagai alat reproduksi betina. Jadi bunga juga melakukan proses reproduksi yaitu melalui benang sari dan putik. Selanjutnya di sini terdapat buah dan biji. Nah, dapat kalian lihat pada layar di sini ada buah alpukat yang terdiri dari daging buahnya, kemudian ada bijinya, kemudian ada kulit buahnya. Jadi buah ini merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Jadi tumbuhan itu tidak begitu saja menghasilkan buah, tetapi biasanya menghasilkan bunga terlebih dahulu. Kemudian dari bunga itu terdapat putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari dan akan berubah menjadi biji. Nah, dari biji itu nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Dengan kenapa tertutupi oleh daging buah? Karena proses yang panjang melalui proses pertumbuhan yang akhirnya akan berubah menjadi sebuah buah yang utuh. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu materi pada muatan bahasa Indonesia mengenai cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan pada wawancara dibuat untuk menggali informasi secara rinci mengenai suatu hal atau peristiwa. Adapun bentuk pertanyaan wawancara itu seperti pertanyaan pada umumnya menggunakan kalimat tanya. Lalu untuk membuat kalimat tanya ini kita dapat menggunakan beberapa kata seperti kata apa yang memiliki fungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dan kata apa ini bisa digunakan untuk mengawali wawancara yang memiliki sifat umum. Contoh pertanyaannya seperti apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, di situ terdapat kata apa ya untuk menanyakan pertanyaan yang masih bersifat umum.
Lalu yang kedua, di sini kita juga dapat menggunakan kata berapa yang memiliki fungsi untuk menanyakan jumlah. Jadi ketika kita ingin menanyakan jumlah kepada narasumber wawancara kita bisa menggunakan kata berapa dengan contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, kemudian yang selanjutnya ada kata siapa, berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Adapun contoh pertanyaannya seperti siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, kemudian kata tanya lainnya yang dapat kita gunakan yaitu kata di mana yang memiliki fungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah pertanyaan mengenai tempat, ya kita bisa menanyakan dengan menggunakan kata di mana. Adapun contoh pertanyaannya seperti di mana Bapak membeli makanan hewan? Kemudian ada kata kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Adapun contoh pertanyaannya seperti kapan Bapak memberi makanan hewan peliharaan Bapak? Nah, dan yang terakhir di sini kita juga bisa menggunakan kata mengapa yang memiliki fungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Nah, contoh pertanyaannya mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Mengapa ini memiliki arti kata yang hampir sama dengan kenapa. Dan yang terakhir juga di sini ada bagaimana yang memiliki fungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Jadi misalkan kalian ingin membuat sebuah pertanyaan mengenai bagaimana proses terjadinya bencana alam, maka kalian dapat menanyakannya dengan menggunakan kata bagaimana. Kalau di sini contoh pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi di sini ditanyakan sebuah proses bagaimana cara membersihkan tubuh hewan peliharaan. Jadi menggunakan kata bagaimana. Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang baik itu harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut atau runtut. Selanjutnya, untuk membuat pertanyaan pada wawancara ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika membuat pertanyaan wawancara harus disusun secara berurutan, tidak boleh tidak berurutan ya atau acak-acakan karena informasi yang diperoleh nantinya tidak akan jelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Jadi pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Selanjutnya, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan atau pada bagian ini maksudnya jadi pertanyaan wawancara itu harus saling berkaitan, tidak boleh awalnya bertanya mengenai bencana alam kemudian selanjutnya malah bertanya mengenai bagaimana cara membersihkan tubuh pada hewan. Itu tidak berkaitan. Selanjutnya yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Selain materi mengenai wawancara, di sini Ibu juga akan menjelaskan mengenai materi muatan PPKN, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Tidak jauh berbeda seperti pembahasan di minggu lalu, namun yang membedakan di sini adalah hak dan kewajiban kita dalam pemanfaatan tumbuhan. Nah, jika di minggu lalu kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Nah, salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Agar kita dapat memperoleh udara menjadi segar, maka ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan. Memperoleh udara yang segar merupakan hak kita semua atau hak setiap manusia. Namun, untuk memperoleh udara yang segar ini tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan, itu seperti merawat tumbuhan. Nah, setelah kewajiban tersebut terpenuhi, maka kita akan memperoleh hak tersebut, yaitu berupa mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Nah, kewajiban memelihara, merawat tanaman dengan cara menyiram, memberi pupuk secara teratur, itu merupakan bentuk dari kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Ketika kita telah menunaikan kewajiban kita merawat dan
melindungi tumbuhan, maka hak kita untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan asri juga dapat terpenuhi. Jadi, dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita harus dilaksanakan secara seimbang. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk sesi tanya jawabnya dapat kita laksanakan via Zoom di pertemuan selanjutnya. Nah, silakan baca-baca terlebih dahulu, nanti baru kita akan melakukan sesi tanya jawab melalui Zoom di pertemuan yang akan datang. Nah, namun di sini untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi, Ibu akan memberikan tugas, yaitu buatlah minimal 10 pertanyaan untuk wawancara. Nah, temanya bebas, mau misalkan temanya tentang menjaga lingkungan boleh, mau temanya tentang menjaga hewan peliharaan boleh, temanya bebas ya. Tapi silakan buat minimal 10 pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, bagaimana, kenapa, mengapa, dan di mana. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ditulis di buku tulis masing-masing, nanti difotokan, kirimkan ke wali kelasnya masing-masing, 4A ke Ibu Maya, 4B ke Ibu Nenda. Nah, jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan boleh ditanyakan via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.